Pasti lu pernah lihat kalau misalnya di suatu rapat atau nggak mungkin lu lagi ngobrol sama seseorang, pasti nih salah satu dari teman kalian yang Gen Z, dia itu sering lawan gitu argumen dari generasi milenial. Karena apa? Karena ada beberapa alasan kenapa mereka itu bisa kayak gitu ya guys ya. Hello guys, welcome in Bang Ari Jondongnya. Di kali ini aku mau sharing kalian. Kadang tuh gue ngeliat tuh di suatu fenomena atau ketika gue kemana-mana, pastinya mau itu di medsos, di mall, di tongkrongan segala macamnya, pasti tuh Gen Z tuh berani gitu buat ngelawan yang lebih tua. Dalam konteks bukan karena lu durhaka atau nggak mungkin lu ngelawan, tapi ketika lu tahu kalau misalnya itu salah dan lu bilang kalau misalnya itu salah, bukan berarti kalau misalnya lu tahu itu salah lu diem gitu. Zaman dulu banyak orang yang tahu itu salah tapi dia itu diem. Nah, kenapa Gen Z bisa berani kayak gini? Yang pertama tentunya akses informasi tanpa batas. Tanpa lu sadarin, Gen Z hidup di zaman internet dan media sosial. Pastinya mereka akan terbiasa melihat berbagai perspektif, bukan cuma dari orang tua, sekolah, perkuliahan, tongkrongan segala macamnya, tapi mereka itu bisa melihat dari sosial media, mau itu di TikTok, di Instagram, dan juga internet. Jadi kalau misalnya mereka itu merasa itu nggak bener, ya udah mereka lebih berani gitu untuk mempertanyakan sumber dari mana, alasannya apa, lebih benar-benar kritis lah dibandingkan Gen Z ini sebelumnya. Yang kedua tentunya lebih kritis dan vokal. Tanpa lu sadarin, mungkin usus atau khasnya remaja itu emang vokal dan juga kritis. Tapi tanpa lu sadarin, kayak Gen Z ini bener-bener lebih kritis banget dan lebih vokal banget. Dan mungkin kedepannya Gen Alpha juga bakal ngerasa kayak gitu. Yang mungkin lu sekarang udah lihat lah, umur 15, umur 16 mereka tuh udah lebih kritis dan udah lebih vokal di TikTok dan Instagram. Apalagi Gen Z. Gen Z itu punya berbagai opini, dan dia atau Gen Z itu sendiri bukan generasi penurut. Karena ya tahu sendiri lah, kalau misalnya bukan suatu pekerjaannya, ya udah nggak mau dikerjain gitu. Kecuali kalau misalnya ada imbalan atau fee tambahan. Dan tentunya dengan menyuarakan pendapat dan juga mempertanyakan otoritas, bagi mereka ya usia bukan berarti patokan untuk selalu membenarkan apa yang nggak benar. Inilah kenapa Gen Z bisa menyuarakan dan lebih berani untuk melawan yang lebih tua. Yang ketiga tentunya kesadaran akan hak dan batasan. Mungkin tanpa lu sadarin atau nggak mungkin teman-teman lu tahu kalau misalnya Gen Z ini lebih peduli sama soal kesehatan mental, toxic behavior atau nggak boundary segala macamnya. Dan kalau merasa mereka itu diperlakukan nggak adil, Gen Z ini diakui nggak adil sama atasan, sama senior segala macam, mereka itu pastinya lebih berani untuk melawan. Nah, bahkan yang lebih tua di dalam pekerjaan, di dalam organisasi, dan juga ya karena Gen Z ini bisa dibilang lebih mengutamakan 3 hal itu dibandingkan dengan posisi di dalam pekerjaannya atau di kantornya. Yang keempat tentunya pengaruh media sosial. Tanpa lu sadarin kayak di TikTok, di Threads, Instagram. Nah, tentunya banyaklah opini-opini yang menyebar, mau itu di pernyataan, di konten, di postingan, di komentar. Bahkan kalau misalnya lu nge-tweets atau nggak lu komen, kalau misalnya ada yang relevan atau nggak sama kayak lu situasinya, pasti lu akan mendapatkan dukungan yang sangat-sangat mudah lu dapetin. Dan inilah yang merasa mereka mikir kalau misalnya dia itu nggak sendirian saat mereka itu berkomentar di postingan itu sendiri. Yang kelima tentunya perubahan nilai sosial. Dulu waktu kita sebelum masih kecil atau ketika kita lagi kecil, nah tentunya hormat itu sama dengan selalu patuh. Tapi zaman sekarang hormat adalah saling menghargai. Beda guys ya, antara patuh dan menghargai. Dan Gen Z cenderung percaya kalau misalnya rasa hormat harus ada 2 arah, bukan 1 arah. Kayak misalnya kita mau menghormati yang lebih tua juga harus bisa menghargai yang lebih muda. Tapi kebanyakan zaman sekarang, ketika kita udah menghormati yang lebih tua atau enggak atasan kita segala macamnya, tapi atasan kita kayak ya lu tahu sendirilah, makin gak berakhlak, makin songong segala macamnya, ya udah Gen Z bakal benar-benar ngebangkang lah, istilahnya kurang lebih seperti itu. Dan kira-kira menurut kalian gimana? Apa yang kurang dan apa yang salah? Coba tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.